Selamat ya Veda, balapannya keren banget. Terima kasih, senang banget akhirnya bisa memberikan hasil yang bagus. Semoga balapan berikutnya bisa podium. Amin, semoga bisa. Selamat ya Veda. Senang banget akhirnya bisa memberikan hasil yang bagus. Semoga balapan berikutnya bisa podium. Amin, semoga bisa. Tonton sampai habis ya, karena ada momen menarik yang terjadi setelah balapan Veda Ega Pratama di Inggris. Usai tampil cukup impresif dan berhasil finish di posisi P9, Veda Ega kembali menjadi perhatian para penggemar. Namun kali ini bukan hanya soal hasil balapannya. Ada satu momen yang mencuri perhatian setelah balapan, ketika Veda Ega terlihat mendapatkan pelukan dari seorang wanita cantik. Siapa sebenarnya wanita tersebut? Apakah pacar Veda Ega, teman, keluarga, atau hanya orang terdekat yang memberikan dukungan setelah perjuangannya di lintasan? Tentu saja jangan langsung menyimpulkan ya guys. Yang jelas momen tersebut membuat banyak penggemar penasaran dan ramai membicarakannya. Apalagi Veda Ega baru saja menyelesaikan balapan dengan hasil P9 di Inggris. Sebuah pencapaian yang patut diapresiasi setelah perjuangannya di lintasan. Semoga performa Veda Ega terus meningkat dan di seri berikutnya bisa meraih hasil yang lebih baik. Bahkan berjuang untuk mendapatkan podium dan kemenangan di Moto3. Veda Ega Pratama bikin heboh usai finish P9 di Inggris. Ada momen menarik yang mencuri perhatian setelah Veda Ega Pratama menyelesaikan balapan di Inggris. Usai melewati garis finish dan mengakhiri balapan di posisi P9, Veda Ega terlihat berada di area pedak. Namun perhatian kemudian tertuju pada sebuah momen ketika seorang wanita cantik menghampiri Veda. Dalam momen tersebut, wanita itu terlihat memeluk dan mencium Veda Ega sebagai bentuk ucapan selamat setelah perjuangannya di lintasan. Momen singkat tersebut tentu membuat suasana setelah balapan menjadi semakin menarik. Veda yang baru saja menyelesaikan balapan dengan hasil P9 tampak menerima momen tersebut dengan senyum. Lantas, siapa sebenarnya wanita tersebut? Apakah benar dia adalah pacar Veda Ega, atau hanya orang terdekat yang memberikan dukungan setelah balapan? Sampai ada informasi resmi mengenai identitas dan hubungan mereka, sebaiknya kita tidak langsung menyimpulkan. Yang jelas, momen tersebut berhasil menarik perhatian dan membuat banyak penggemar penasaran. Bagaimana menurut kalian? Siapa wanita yang memeluk dan mencium Veda Ega setelah finish P9 di Inggris? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan berita terbaru seputar perjalanan Veda Ega Pratama di dunia balap. Veda Ega makin gacor di Inggris. Finish P9, performa makin menjanjikan. Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di Inggris. Pembalap muda Indonesia ini menunjukkan performa yang semakin menarik setelah berhasil menyelesaikan balapan dengan finish di posisi ke-9 atau P9. Hasil tersebut menjadi kabar positif, karena Veda mampu bersaing dan menunjukkan kecepatannya di tengah persaingan ketat para pembalap Moto3. Sejak balapan dimulai, Veda terus berusaha menjaga ritme dan mencari peluang untuk memperbaiki posisi. Persaingan berlangsung sangat ketat, tetapi Veda mampu bertahan hingga akhirnya membawa pulang hasil P9. Bagi para penggemar Indonesia, hasil ini tentu menjadi sesuatu yang patut diapresiasi. Veda terus menunjukkan perkembangan dan semakin percaya diri menghadapi persaingan di level internasional. Yang menarik, performa Veda di Inggris kembali membuat publik bertanya-tanya, seberapa jauh pembalap Indonesia ini bisa berkembang di balapan-balapan berikutnya. Apakah Veda Ega mampu kembali tampil lebih gacor dan menembus posisi 5 besar, bahkan podium? Kita tunggu penampilan berikutnya. Jangan lupa dukung terus Veda Ega Pratama dan subscribe channel ini untuk mendapatkan kabar terbaru seputar perjalanan Veda Ega di Moto3. Ada momen menarik yang terjadi setelah aksi Veda Ega Pratama di Inggris. Pembalap muda Indonesia ini kembali menjadi perhatian para penggemar yang berada di sekitar area pedok. Kehadiran Veda membuat suasana semakin ramai, dengan sejumlah fans yang terlihat antusias dan berusaha mendapatkan perhatian sang pembalap. Bahkan, terdengar teriakan yang memanggil nama Veda, Veda dari arah para penggemar. Yang menarik, beberapa penggemar wanita juga terlihat begitu antusias menyaksikan Veda dari dekat. Mereka tampak kagum dan memberikan dukungan kepada pembalap Indonesia tersebut. Momen seperti ini menunjukkan bahwa popularitas Veda Ega perlahan semakin menarik perhatian, bukan hanya dari penggemar Indonesia, tetapi juga dari penonton yang mengikuti ajang balap di Inggris. Setelah perjuangannya di lintasan dan berhasil menyelesaikan balapan dengan hasil yang membanggakan, dukungan dari para fans tentu menjadi energi tambahan bagi Veda untuk terus berkembang. Apakah popularitas Veda Ega di Eropa akan semakin besar? Semoga kedepannya Veda Ega Pratama bisa terus berkembang, semakin percaya diri, dan mampu bersaing di barisan depan. Setelah hasil P9 di Inggris, tentu harapan para penggemar semakin besar. Semoga di Moto3 berikutnya Veda bisa tampil lebih kuat, memperbaiki posisi, dan kalau konsisten dengan kecepatannya, bukan tidak mungkin meraih podium bahkan P1. Secara keseluruhan, Dennis berada di posisi ke-8 klasemen pembalap. Sementara Veda Ega menempati peringkat ke-6 dengan 97 poin. Dengan demikian, persaingan keduanya tidak hanya menarik dalam perebutan Rookie of the Year, tetapi juga dalam klasemen umum Moto3. Brian Uriarte masih memimpin jauh.
Di posisi teratas klasemen rookie, Brian Uriarte masih memiliki keunggulan cukup besar. Pembalap tersebut telah mengumpulkan 127 poin dan berada di posisi keempat klasemen pembalap secara keseluruhan. Sementara itu, Rico Salmela menempati posisi keempat klasemen rookie dengan 60 poin. Jesus Rios berada di urutan kelima dengan 49 poin. Komposisi tersebut membuat 3 posisi teratas klasemen rookie masih menjadi perhatian utama menjelang seri penutup. Satu seri jadi penentu. Moto3 Inggris 2026 merupakan seri ke-10 dari total 11 Grand Prix dalam kalender musim ini. Artinya, Veda Ega masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk menambah poin dan mempertahankan posisi runner-up. Keunggulan 11 poin atas Hakim Danis memang memberikan sedikit ruang bagi Veda Ega, namun selisih tersebut belum cukup untuk membuatnya aman. Hasil balapan terakhir akan sangat menentukan. Setiap poin akan menjadi penting, terutama jika Veda Ega ingin memastikan dirinya finish sebagai rookie terbaik kedua musim ini atau bahkan membuka peluang mengejar Uriarte. Bagi Veda Ega, musim debut ini sudah memberikan catatan positif. Kini, satu balapan terakhir menjadi panggung untuk menutup perjalanan perdananya di Moto3 dengan hasil terbaik. Veda Ega Pratama menjadi salah satu pembalap yang mencuri perhatian di Moto3 2026, meskipun berstatus sebagai pembalap termuda dan minim pengalaman. Pembalap Honda Tim Asia kelahiran 23 November 2008 itu baru menginjak 17 tahun 8 bulan 20 hari per Rabu 12 Agustus. Usianya membuat Veda Ega Pratama menjadi pembalap termuda di antara para peserta Moto3 2026. Mayoritas pembalap Moto3 2026 lainnya memang masih berada di usia remaja, tetapi mereka lebih tua dibandingkan Veda. Beberapa rival Veda ada yang sudah menginjak lebih 20 tahun, yang artinya punya pengalaman lebih banyak. Selain usia, pembalap asal Gunung Kidul itu juga memiliki pengalaman paling minim karena baru menjalani musim pertamanya di Moto3. Sebagian besar pembalap Moto3 2026 sudah pernah mengendarai motor di kelas tersebut pada musim 2025. Kondisi itu juga berlaku bagi para pembalap yang sama-sama berstatus rookie seperti Brian Uriarte dan Hakim Danis. Namun, minim pengalaman tidak membuat Veda kesulitan bersaing di kelas Moto3. Veda justru mampu menunjukkan performa kompetitif sejak awal musim dan beberapa kali bersaing di barisan depan. Konsistensi tersebut terus dipertahankan hingga kompetisi telah melewati lebih dari separuh musim. Dari 12 balapan yang sudah dijalani, Veda hanya 3 kali gagal meraih poin. Rinciannya, pembalap jebolan Astra Honda Racing School tersebut 2 kali gagal finish dan sekali menyelesaikan balapan di posisi 16. Di luar 3 balapan tersebut, Veda selalu mampu membawa pulang poin bagi Honda Tim Asia. Pencapaian terbaik Veda sejauh ini terjadi di Moto3 Brasil dan Moto3 Prancis. Veda saat ini berada di peringkat 6 klasemen pembalap Moto3 2026 dengan koleksi 97 poin. Veda Ega Pratama merupakan pembalap termuda dan paling tidak punya pengalaman di Moto3 2026, namun bisa konsisten meraih poin. Dengan usia 17 tahun, lahir pada 23 November 2008, Veda merupakan pembalap paling muda di antara para pembalap Moto3 2026. Mayoritas pesaingnya juga merupakan remaja belasan tahun yang beranjak gede, namun lebih tua darinya. Bahkan ada yang sudah masuk kepala 2. Sementara dari sisi pengalaman, hampir seluruh pembalap Moto3 musim ini sudah pernah mengendarai motor Moto3 pada musim balap 2025, termasuk rookie-rookie seangkatannya seperti Brian Uriarte atau Hakim Danis. Terlepas dari umur yang paling cilik dan nol pengalaman mengeber motor Moto3, Veda ternyata bisa bersaing. Pada awal musim, Veda menjadi buah bibir karena bisa ada di barisan terdepan. Hingga kini lebih dari separuh musim berjalan, Veda masih konsisten di zona poin. Jebolan Astra Honda Racing School itu hanya 3 kali gagal meraih poin dari 12 kali balapan musim ini dengan perincian 2 kali gagal finish dan sekali menduduki peringkat ke-16. Di luar itu, Veda selalu bisa menambang poin. Capaian terbaiknya adalah menempati peringkat ketiga dalam balapan di Moto3 Brasil dan Moto3 Prancis. Veda pun tercatat sebagai pembalap dengan motor Honda yang memiliki peringkat paling tinggi, tepatnya peringkat ke-6 dengan 97 poin. Pebalap Indonesia, Veda Ega Pratama, start dengan cukup baik. Start dari peringkat ke-16, ia bisa berada di peringkat ke-9. Almansa sempat kehilangan posisi pertama usai disalip oleh Brian Uriarte. Namun, ia bisa kembali mengambil alih status pemimpin balapan dari Uriarte. Pebalap asal Malaysia, Hakim Danis mengalami crash di lap ke-6. Ia tak bisa melanjutkan balapan. Almansa mampu memimpin balapan hingga balapan tersisa 5 lap. Carpe terus memepet pebalap asal Spanyol tersebut. Sementara, Veda berada di peringkat ke-10 di 5 lap terakhir. Uriarte menyalip Carpe untuk berada di peringkat kedua. Carpe tercecer setelah Adrian Fernandez juga mengasapinya. Almansa, Carpe, dan Fernandez bersaing sengit untuk meraih podium pertama di 3 lap tersisa. Almansa bisa memperlebar jarak hingga nyaman terdepan. Uriarte mengalami crash di lap terakhir. Almansa finish terdepan untuk juara Moto3 Inggris 2026. Carpe kembali ke peringkat kedua setelah memenangi pertarungan dengan Fernandez.
Fernandez kembali tersalip oleh Valentin Perone sesaat sebelum finish. Perone meraih podium ketiga. Veda Ega mengakhiri balapan di posisi ke-9. Torehan yang cukup apik mengingat Veda start dari peringkat ke-16. Gila, bukan cuma hasil balapannya yang menjadi perhatian. Usai Veda Ega Pratama menyelesaikan balapan dan finish di posisi ke-9, muncul sebuah momen yang langsung membuat publik penasaran. Veda Ega terlihat bersama seorang wanita di Inggris. Sontak muncul pertanyaan besar. Siapa wanita tersebut? Benarkah dia adalah pacar Veda Ega seperti yang ramai diperbincangkan? Atau sebenarnya ada cerita lain yang belum diketahui publik? Nah, jangan langsung mengambil kesimpulan, karena sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai hubungan mereka. Dan di video ini, kita akan membahas momen tersebut serta kenapa publik langsung dibuat penasaran. Veda Ega Pratama kembali menjalani persaingan ketat di lintasan. Setelah melewati berbagai lap dan pertarungan dengan pembalap lainnya, Veda akhirnya berhasil menyelesaikan balapan di posisi ke-9. Hasil tersebut tentu menjadi bagian dari perjalanan Veda Ega dalam menghadapi persaingan di Moto3. Namun ternyata, perhatian terhadap Veda Ega tidak berhenti setelah balapan selesai. Justru setelah turun dari lintasan, muncul momen lain yang membuat namanya kembali ramai diperbincangkan. Kali ini, sorotan mengarah kepada kehidupan Veda Ega di luar lintasan. Dalam sebuah momen di Inggris, Veda Ega terlihat bersama seorang wanita. Momen tersebut kemudian membuat banyak orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita yang berada di dekat Veda Ega? Apakah dia teman, orang terdekat, atau memang seseorang yang memiliki hubungan spesial dengan Veda? Pertanyaan inilah yang kemudian membuat publik mulai berspekulasi. Apalagi Veda Ega merupakan salah satu pembalap muda Indonesia yang semakin banyak mendapatkan perhatian. Setiap aktivitasnya kini tidak hanya diperhatikan ketika berada di atas motor, tetapi juga ketika berada di luar lintasan. Nah, ini bagian yang paling menarik. Banyak yang langsung menyebut wanita tersebut sebagai pacar Veda Ega. Tetapi apakah benar? Belum tentu. Sebuah foto atau video ketika seseorang terlihat bersama lawan jenis tidak otomatis membuktikan bahwa mereka sedang menjalin hubungan. Bisa saja mereka hanya berteman, merupakan bagian dari lingkungan terdekat atau memiliki urusan lain. Karena itu, kita perlu menunggu informasi yang benar-benar jelas sebelum menyebut hubungan mereka sebagai fakta. Jangan sampai rasa penasaran berubah menjadi kesimpulan yang belum terbukti. Lalu, kenapa momen sederhana seperti ini bisa menjadi perhatian? Jawabannya karena popularitas Veda Ega terus meningkat. Sebagai pembalap muda Indonesia, setiap penampilannya selalu menarik perhatian penggemar motorsport tanah air. Ketika berada di lintasan, orang-orang membicarakan performanya. Ketika berada di luar lintasan, kehidupan pribadinya pun mulai membuat publik penasaran. Namun, sebagai penonton, tentu kita juga harus menghormati privasi Veda Ega. Yang bisa kita bahas adalah hal-hal yang memang terlihat dan informasi yang sudah dikonfirmasi. Kembali ke balapan, Veda Ega akhirnya menyelesaikan balapan di posisi ke-9. Meski belum berhasil membawa pulang podium pada balapan kali ini, perjalanan musim masih panjang. Yang terpenting adalah bagaimana Veda mampu mengevaluasi hasil balapan dan kembali tampil lebih kuat pada seri berikutnya. Sementara itu, momen Veda bersama seorang wanita di Inggris menjadi cerita lain yang membuat penggemar penasaran. Apakah nantinya Veda akan memberikan klarifikasi? Atau justru publik akan menemukan informasi baru mengenai sosok wanita tersebut? Untuk saat ini, semuanya masih menjadi tanda tanya. Gila! Usai finish posisi 9, Veda Ega terciduk bersama wanita di Inggris. Benarkah pacarnya? Gila! Setelah menyelesaikan balapan dan harus puas finish di posisi ke-9, Veda Ega Pratama kembali menjadi sorotan. Namun kali ini bukan karena aksinya di atas lintasan. Veda Ega terlihat bersama seorang wanita di Inggris. Momen tersebut langsung menarik perhatian dan membuat banyak orang bertanya-tanya. Siapa sebenarnya wanita yang bersama Veda Ega tersebut? Apakah benar dia adalah pacar Veda Ega seperti yang ramai diperbincangkan? Atau justru hanya teman, keluarga, atau orang terdekat yang kebetulan sedang bersamanya? Sampai saat ini, kita tentu tidak boleh langsung menyimpulkan hubungan mereka hanya berdasarkan sebuah foto atau video. Belum ada konfirmasi resmi yang bisa memastikan bahwa wanita tersebut benar-benar pacar Veda Ega. Yang jelas, kemunculan Veda Ega bersama wanita tersebut setelah balapan di Inggris langsung membuat publik penasaran. Setelah perjuangannya di lintasan yang berakhir dengan posisi ke-9, kini kehidupan Veda Ega di luar lintasan ikut menjadi perhatian. Akhirnya, Veda Ega finish posisi 9, perjuangan keras di lintasan. Balapan kali ini kembali menghadirkan drama dan perjuangan luar biasa dari pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Sejak awal balapan, Veda Ega harus menghadapi persaingan yang sangat ketat. Setiap lap menjadi pertarungan penting karena jarak antar pembalap begitu rapat. Veda terus berusaha mempertahankan ritme dan mencari peluang untuk memperbaiki posisinya. Beberapa kali ia mencoba mendekati pembalap di depannya, tetapi persaingan di grup depan berlangsung sangat sengit.
Memasuki lap-lap terakhir, tekanan semakin besar. Veda Ega tetap berusaha memberikan yang terbaik hingga akhirnya melewati garis finish. Hasil akhirnya, Veda Ega Pratama menyelesaikan balapan di posisi ke-9. Memang bukan hasil yang mungkin diharapkan oleh para penggemar Indonesia, tetapi finish di posisi 9 tetap menunjukkan perjuangan Veda Ega dalam menghadapi ketatnya persaingan di kelas Moto3. Kini, perhatian tertuju pada balapan berikutnya. Apakah Veda Ega mampu bangkit dan kembali bersaing untuk posisi podium? Tulis di kolom komentar, menurut kalian apakah Veda Ega bisa kembali naik podium pada balapan berikutnya? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kabar terbaru perjuangan Veda Ega di Moto3. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di posisi ke-9 pada balapan Moto3 Inggris 2026 di sirkuit Silverstone, Northamptonshire, Inggris, Minggu. Pembalap yang memperkuat Honda Tim Asia itu mengawali balapan dari posisi ke-15. Pembalap berusia 17 tahun tersebut mengawali lomba secara mulus sehingga memperbaiki posisi di urutan ke-11 pada awal balapan. Start positif juga ditunjukkan pembalap Spanyol David Almansa. Dia mampu merebut posisi terdepan selepas start dan langsung terlibat dalam persaingan ketat di barisan depan. Sementara pembalap Malaysia Hakim Danis berada di posisi ke-9 pada lap kedua. Dia tepat di depan Veda yang terus memperbaiki posisi dan naik ke urutan ke-10. Persaingan di barisan depan berlangsung sengit dengan perubahan posisi yang terjadi hampir di setiap lap. Brian Uriarte, pembalap lain Spanyol, sempat mengambil alih posisi terdepan dari Almansa sebelum posisi tersebut kembali berpindah tangan. Memasuki lap keempat, Alvaro Carpe mengambil alih pimpinan balapan. Di sisi lain, Veda Ega justru kehilangan satu posisi dan turun ke urutan ke-11. Namun, posisinya kembali berubah ketika balapan memasuki fase akhir. Dengan 7 lap tersisa, pembalap Honda Tim Asia itu merosot ke posisi ke-13. Dengan 5 lap tersisa, David Almansa kembali berada di posisi terdepan. Sementara Veda Ega mulai bangkit dan menempati posisi ke-11. Memasuki 3 lap terakhir, Veda kembali kehilangan satu posisi dan turun ke urutan ke-12. Di barisan depan, Almansa masih memimpin, meski sempat mendapat tekanan dari Brian Uriarte yang beberapa kali mencoba mengambil alih posisi terdepan. Pada lap terakhir, Veda menunjukkan perjuangan hingga mampu naik ke posisi ke-7. Ia terlibat dalam persaingan ketat di kelompok pembalap yang memperebutkan posisi finish. Persaingan di lintasan semakin terbuka, termasuk bagi Veda setelah Hakim Danish dan Scott Ogden mengalami kecelakaan pada lap ke-6 dan ke-7. Pada pertengahan balapan, Veda berhasil naik ke posisi ke-7. Pembalap Indonesia tersebut menjadi pemimpin rombongan kedua dan terus berusaha memangkas jarak dengan 6 pembalap di rombongan terdepan. Saat itu, Veda terpaut sekitar 2,7 detik dari rombongan terdepan. Ia berusaha mempertahankan ritme sekaligus menjaga jarak dari para pembalap di belakangnya. Namun, setelah persaingan sengit hingga tikungan-tikungan terakhir, Veda akhirnya harus puas finish di posisi ke-9. Sementara itu, David Almansa berhasil keluar sebagai pemenang Moto3 Inggris 2026. Hasil itu menjadi tambahan penting bagi Veda Ega Tara dalam upayanya mengumpulkan poin pada Moto3 2026. Gila. Waduh. Mimin dengar-dengar, sebenarnya siapa yang salah? Wasit salah? PSSI yang salah? Atau jangan-jangan pelatih John Hartman yang kena getahnya? Nah, ini yang bikin heboh. Setelah hasil pertandingan yang bikin supporter Indonesia tepok jidat, pertanyaan pun bermunculan. Ada yang bilang, ini gara-gara wasit. Yang lain bilang, bukan, PSSI harus bertanggung jawab. Sementara sebagian supporter mungkin berkata, Pak pelatih, strategi apa ini Pak? Tapi tunggu dulu, jangan sampai kita sibuk mencari kambing hitam sampai kambingnya sendiri bingung kenapa ikut disalahkan. Dan yang paling menarik, Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia belum pernah lolos ke putaran final Piala Dunia sebagai negara merdeka di era modern, sehingga target besar timnas memang masih menjadi pekerjaan rumah. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita harus terus memperdebatkan siapa yang paling salah? Atau justru melihat apa yang harus diperbaiki agar timnas Indonesia bisa benar-benar melangkah lebih jauh? Karena kalau setiap kalah kita menyalahkan wasit, kalau strategi gagal menyalahkan pelatih, kalau organisasi bermasalah menyalahkan PSSI, lalu kapan kita mulai mencari solusinya? Yang jelas, drama sepak bola Indonesia memang tidak pernah kehabisan episode. Hari ini bahas wasit, besok bahas pelatih, lusa bahas PSSI, dan ujung-ujungnya, supporter lagi yang pusing. Nah, menurut kalian sendiri, siapa yang paling bertanggung jawab? Wasit, PSSI, atau John Hartman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng, karena kita akan terus membahas drama dan perkembangan terbaru timnas Indonesia. Loh, katanya mau Piala Dunia. Mimin ketawa dulu dah, lawan Singapura saja harus berbagi poin. Skornya memang 1-1, tapi rasanya buat sebagian supporter seperti kalah 10-0. Dari awal kita sudah berharap timnas tampil menggila, tapi yang menggila malah jantung para supporternya.
Menit demi menit ditonton sambil berharap gol kedua. Tapi bola seperti bilang, sabar dulu bos, saya belum mau masuk. Dan sekarang pertanyaannya, gimana mau masuk Piala Dunia kalau begini terus? Kalau lawan tim kuat kita masih bisa memahami. Tapi ketika lawan Singapura saja pertandingan berjalan ketat sampai harus puas dengan skor 1-1, supporter mulai garuk-garuk kepala. Waduh. Tapi jangan salah, hasil imbang bukan berarti semuanya hancur. Justru ini waktunya evaluasi. Finishing harus diperbaiki, koordinasi harus lebih rapi. Dan yang paling penting, jangan bikin supporter cepat tua. Hehehe. Karena kalau setiap pertandingan bikin diktipan begini, bukan cuma Piala Dunia yang harus dikejar, obat darah tinggi juga harus disiapkan. Hehehe. Nah, menurut kalian, apa yang paling salah dari permainan timnas? Finishing, strategi, mental pemain, atau jangan-jangan kita yang terlalu berharap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita bahas fakta yang sebenarnya. Laga hidup mati timnas Indonesia melawan Singapura di Piala AFF 2026 dipimpin wasit asal Oman, Mohammed Khalfan Salim. Namun di balik penunjukannya, ada fakta menarik yang cukup mengejutkan. Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan pada laga terakhir grup A Piala AFF 2026. Bertanding di Stadion Jalan Besar Singapura, Jumat 7 Agustus 2026, Indonesia ditahan imbang 1-1. Dengan hasil ini, Indonesia dipastikan gagal lolos ke semifinal. Terlepas dari kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2026, kepemimpinan wasit Mohammed Khalfan Salim menimbulkan polemik. Beberapa kali ia memberikan keputusan yang dinilai menguntungkan Singapura. Salah satunya terjadi pada menit ke-20 ketika penyerang timnas Indonesia Mitchell Baker terjatuh di dalam kotak penalti usai mendapat kontak dari pemain Singapura. Meski tayangan ulang memperlihatkan adanya benturan, Mohammed Khalfan Salim bergeming dan memilih melanjutkan pertandingan. Selain itu, pada pertengahan babak kedua, pemain Singapura Song Ui-yang yang terlihat melakukan sikutan pada Ragnar Oratmangguen tak jadi diusir keluar lapangan. Awalnya, Khalfan Al-Amuri memberikan kartu kuning kedua kepada sang pemain, namun dia menganulir keputusan tersebut usai melihat VAR. Lantas, siapakah Mohammed Khalfan Salim? Dia merupakan wasit asal Oman. Menariknya, Mohammed Khalfan Salim bukan termasuk jajaran wasit elit Asia yang selama ini akrab memimpin pertandingan-pertandingan bergengsi di level AFC maupun FIFA. Jika menarik rekam jejaknya, Mohammed Khalfan Salim lebih banyak bertugas pada pertandingan regional dan belum memiliki portofolio mentereng sebagai pengadil utama di ajang-ajang besar Asia. Penunjukan Mohammed Khalfan sendiri cukup mengundang tanda tanya. Pasalnya AFC maupun FIFA memiliki banyak wasit berpengalaman yang rutin memimpin laga-laga penting di level internasional. Ia lebih banyak bertugas sebagai asisten wasit dalam berbagai kompetisi regional dan belum memiliki pengalaman memimpin laga-laga bergengsi di level tertinggi Asia. Karena itu, rekam jejak Mohammed Khalfan yang relatif minim di panggung elit menjadi perhatian tersendiri, terlebih ketika pertandingan berjalan dalam tensi tinggi dan dipenuhi momen-momen krusial. Kekecewaan atas tersungkirnya timnas Indonesia dari Piala AFF 2026 masih terasa di media sosial. Hasil imbang 1-1 melawan Singapura di Stadion Jalan Besar, Jumat 7 Agustus 2026 malam WIB, membuat langkah Garuda terhenti. Namun, bukan hanya hasil pertandingan yang membuat warganet geram. Kepemimpinan wasit asal Oman, Abdullah Salim Khalfan Al-Amuri, ikut menjadi sorotan karena sejumlah keputusannya dianggap merugikan Indonesia. Indonesia sebenarnya unggul lebih dulu melalui Ragnar Oratmangguen pada menit ke-47. Harapan Garuda untuk memperbesar keunggulan sempat terbuka ketika Song Ui-yong mendapatkan kartu kuning kedua setelah terlibat insiden dengan Ivar Jenner. Keputusan itu awalnya membuat Singapura harus bermain dengan 10 pemain. Namun setelah melakukan pengecekan VAR cukup lama, wasit membatalkan kartu tersebut sehingga Song tetap berada di lapangan. Singapura kemudian menyamakan kedudukan lewat Ilhan Fandi pada menit ke-66. Gol tersebut tercipta setelah terjadi kesalahan komunikasi di lini belakang Indonesia yang melibatkan kiper Cahya Supriyadi dan Kapten Rizky Ridho. Skor 1-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil tersebut menguntungkan Singapura yang hanya membutuhkan hasil imbang untuk melaju, sementara Indonesia harus puas finish di posisi ketiga grup A dengan 7 poin. Selain pembatalan kartu merah, ada satu kejadian yang menjadi perbincangan panas di media sosial. Warganet menyoroti momen yang mereka anggap sebagai backpass pemain Singapura kepada kiper Iswan Mahmud. Dalam cuplikan yang beredar di media sosial, pemain Singapura dinilai sengaja mengoper bola ke belakang sebelum bola kemudian dikuasai kiper dengan tangannya. Wasit tidak menganggap kejadian tersebut sebagai pelanggaran dan pertandingan terus berjalan. Pelatih timnas Indonesia, John Herdman, buka suara usai pasukannya dipastikan tersingkir dari ajang ASEAN Championship 2026 akibat ditahan imbang Singapura 1-1 pada laga terakhir grup A. Juru taktik asal Inggris itu menyoroti kepemimpinan wasit dan banyaknya peluang emas yang terbuang, termasuk kegagalan memanfaatkan situasi pertandingan usai intervensi video asisten referee, VAR.
Meski kecewa memperpanjang puasa gelar di turnamen ini, Hartman menegaskan kesiapan timnya untuk mengusung misi pembalasan dengan api baru saat kembali bertemu Singapura di FIFA ASEAN Cup mendatang. Berbicara selepas laga dalam konferensi pers pasca laga Singapura versus Timnas Indonesia, Jumat 7 Agustus 2026, pelatih John Hartman menyoroti ketidakmampuan Timnas Indonesia memanfaatkan banyak peluang dalam laga ini. Satu-satunya gol Timnas Indonesia diciptakan oleh Ragnar Oratmangguan yang kemudian dibalas oleh Ilhan Fandi. Kita mendominasi pertandingan, saya pikir kita berada di atas, grup Surya Malang. Fair play buat Singapura, mereka punya ketahanan yang bagus, mereka sangat terorganisasi dengan baik, tetapi kita punya banyak peluang untuk memenangi laga, kita punya possession dan kontrol yang cukup, tambahnya. John Hartman juga menerima fakta Timnas Indonesia harus menunggu lebih lama untuk menjuarai ASEAN Championship, yang sebelumnya dikenal dengan Piala AFF atau AFF Championship. Ketidakberuntungan Garuda di turnamen ini akan kembali dibalas lewat turnamen terdekat bertajuk FIFA ASEAN Cup pada September-Oktober mendatang. Pada saat itu, Timnas Indonesia akan diperkuat oleh pemain-pemain Eropa. Terkadang Dewa Sepak Bola tidak memberi apa yang Anda inginkan. Kita harus menunggu untuk trofi AFF pertama kita. Tetapi seperti apa yang saya bilang, kita punya September-Oktober mendatang di FIFA ASEAN Cup, kata Hartman. Selain evaluasi teknis, Hartman juga menyoroti tantangan kepemimpinan wasit di lapangan yang kerap merugikan tim. Akan jadi kesempatan buat kita melangkah maju dan belajar dari kegagalan ini, dan berusaha tahu cara menghadapi laga sulit dan wasit sulit, tentu jadi bagian pembelajaran juga, tambahnya. Pelatih asal Inggris itu juga menekankan perbaikan dalam FIFA ASEAN Cup mendatang, dan mengaku tak sabar untuk bertemu dengan Singapura lagi bulan depan. Perlu diketahui, di FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia tergabung dalam Premier Division Grup A bersama India, Malaysia, dan Singapura. Mereka melakukan segalanya, tetapi tak mendapatkan gol kedua, dan kesalahan lini belakang membuat kami membayarnya, tetapi Anda tak akan melihatnya lagi di September dan Oktober, kata Hartman. Kita akan membersihkannya, dan kami akan berangkat dengan api yang baru. Benar-benar api yang baru, saya tak sabar bertemu dengan Singapura lagi, tambahnya. Tampil di Stadion Jalan Besar Singapura, Timnas Indonesia tampil menekan sejak menit awal. Skuad Garuda bahkan sudah memperoleh peluang emas pada menit kedua ketika Baker mampu melewati kiper Singapura. Namun bola hasil tendangan pemain bernomor punggung 9 itu masih bisa ditahan oleh pemain lawan, Shah Syahiran. Timnas Indonesia terus melakukan serangan dari sisi sayap dengan tujuan memberikan umpan lambung ke Baker. Namun para pemain Singapura masih sigap dalam memotong laju bola. Pada menit ke-20, Baker sempat terjatuh di kotak penalti setelah terkena kontak fisik dengan Jacob Mahler, namun wasit tetap memutuskan untuk melanjutkan permainan. Cahya Supriyadi kemudian melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis bola hasil tendangan Song Uiyong pada menit ke-24. Di sisi lain, bola hasil tandukan Baker juga mampu ditepis oleh Izwan Mahmud pada menit ke-28. Cahya Supriyadi kembali melakukan penyelamatan gemilang pada menit ke-31 dengan menepis bola sontekan Ilhan Fandi yang sudah mengarah ke pojok kanan gawang Timnas Indonesia. Setelah itu, bola hasil tendangan bebas Tom Haye melambung tipis di atas gawang Singapura pada menit ke-36. Gol tersebut bermula dari umpan Tom Haye ke Doni Tri yang berada di tiang jauh. Doni lalu mengirim bola ke Ragnar, dan tanpa pikir panjang, Ragnar melepaskan tendangan yang membuat bola bersarang ke gawang Singapura. Kontroversi terjadi pada menit ke-59 ketika wasit memberikan kartu kuning kedua untuk Song Uiyong usai menyikut Ivar Jenner.